Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nur Ilahi ya, untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang mengingatkan kita semuanya agar senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita, menjaga kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya patut kita syukuri jamaah sekalian rahmat Allah, dengan senantiasa menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang makna dari ibadah puasa. Apakah puasa itu sesuai dengan apa yang dikira banyak orang, sehingga puasa hanya menjadi rutinitas setiap tahun? Pagi sahur, ya, maghrib buka, malam tarawih, selesai, udah. Itu aja rutinitas setiap kita berpuasa. Kemudian banyak orang yang lalai dari memahami apa itu puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan, minum, syahwat dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Terkadang kita menganggap itu hanya suatu hal-hal yang berulang tiap tahun, rutinitas biasa saja. Yang ditunggu-tunggu dari bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Kapan ini bulan Ramadan selesai? Udah pengen cepat-cepat, iya, lebaran aja. Padahal lebaran itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan inti dari bulan Ramadan. Maka justru orang yang melakukan ibadah puasa, disitulah kenikmatan yang sebenarnya. Bukan nikmatnya pas nanti buka, minum es teh, ya, es sirup, ya, es buah, wah seger itu, ya kan? Santai-santai, masih 1 jam lagi. Ya. Bukan itu intinya. Ya. Meskipun di situ ada kenikmatan, betul. Fitrah manusia memang senang dengan seperti itu. Tapi tujuannya orang berpuasa bukan itu. Inti dari ibadah puasa bukan itu. Maka puasa itu adalah ibadah yang harus dinikmati, bukan menjadi beban,
bukan menjadi halangan. Sehingga orang puasa itu nggak harus tidur-tiduran terus, tidak harus banyak istirahat, nggak boleh kerja capek, dikurangi porsi belajarnya, dikurangi porsi ininya, porsi itunya. Enggak. Puasa itu, jamaah sekalian dari mata Allah, Ramadan itu bulan yang istimewa. Istimewanya itu karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang melimpah di bulan Ramadan. Bukan bulan buat malas-malesan. Sehingga apa yang dilakukan sebagian orang mau puasa itu ngumpulin film, dia download, ya kan? Entah par puasa dia kumpulin, nih hari pertama nonton film ini, hari kedua dia nonton film ini, terus. Dan itu banyak diceritakan oleh orang-orang Arab di sana, ya, negara-negara Arab. Mereka udah kalau mau puasa itu ngumpulin sinetron-sinetron, film-film seri untuk ditonton di bulan Ramadan. Siangnya pada nongkrong di rumah, malamnya pada keluar rumah. Negara-negara Arab banyak yang seperti itu. Dan itu mereka sendiri yang ngomong, bukan saya. Ya. Ini contoh orang-orang yang tidak paham apa itu makna puasa. Mereka kira puasa itu buat malas-malesan, buat santai-santai, buat mengurangi porsi aktivitasnya. Enggak ada. Puasa itu ya puasa biasa. Orang puasa dia kerja, ya, dia belajar, dia baca Quran, dia melakukan perjalanan. Nabi SAW di bulan Ramadan, ya, banyak perjalanan yang beliau lakukan, safar, baik itu peperangan maupun bukan. Beliau puasa biasa aja. Bahkan diriwayatkan dalam Imam Ahmad bahwa Nabi SAW belum melakukan perjalanan bersama para sahabat yang lain, semua para sahabat berbuka, nggak pada puasa, kecuali Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah. Cuma 2 orang yang puasa, kuat mereka. Perjalanan jauh, mereka masih kuat berpuasa. Yang lainnya nggak kuat, karena memang boleh rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan dia tidak puasa. Tapi Nabi SAW tetap puasa. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Sehingga beliau tetap puasa meskipun dalam perjalanan. Kalau kita perjalanannya udah enak, pakai mobil, pakai kereta, pakai pesawat, udah senang dia, wah safar nih, boleh buka dia. Padahal puasa lebih baik baginya. Jika dia mampu, jangan buka, ngapain? Orang kita masih kuat, tidak perlu berbuka. Yang mau buka silakan, dan itu tidak dicela bagi orang yang mau berbuka. Bagi orang musafir boleh. Perang Badar, perang Uhud, ya perang Badar, kemudian perang Fathu Makkah, semua terjadi di bulan Ramadan. Terus ada rukhsah gitu, mereka puasa biasa. Mereka berpuasa, lapar, ya, meskipun yang mau tidak berpuasa silahkan juga. Tapi Nabi SAW bersama para sahabat yang lain tetap puasa. Kenapa? Karena hakikat puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang disenangi. Makan, minum, syahwat, semua yang disenangi manusia ditahan ketika puasa. Maka orang yang bisa menahan meskipun dalam keadaan yang sulit, itu adalah derajat puasa orang-orang yang tinggi. Meskipun dia berat untuk berpuasa, tapi dia puasa, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia paham bahwa puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dipilih. Bukan semuanya yang mampu
melakukan ibadah puasa. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk berpuasa dalam 1 tahun 1 bulan. Dalam 1 tahun 1 bulan. Anggap saja setahun itu 10 bulan atau 11 bulan. 1 bulannya puasa. Ini kurang lebih 10%. Ya, 10% dari 1 tahun kita diperintahkan untuk berpuasa 30 hari. Ya. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Belum lagi yang sunnah. Maka kita boleh memilih selain ibadah wajib, puasa wajib di bulan Ramadan, kita bisa milih puasa dalam 1 tahun. Nggak cukup Ramadan doang. Sehingga disunahkan setelah Ramadan 6 hari. 6 hari. Para ulama menjelaskan kenapa kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari setelah Ramadan. Padahal kan kita habis capek 1 bulan. Bahwa orang yang berpuasa kemudian dia lanjutkan puasanya, orang yang melakukan ketaatan kemudian dilanjutkan dengan ketaatan berikutnya, itu adalah tanda diterimanya amalan tersebut. Tanda orang yang diterima amalannya adalah ketika dia melakukan satu ketaatan, dilanjutkan ketaatan tersebut. Dia dawamkan, dia lestarikan, dia jaga. Sehingga turun hadis Nabi SAW. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa orang yang berpuasa 30 hari 1 bulan di bulan Ramadan full, kemudian dia lanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya adalah seperti orang yang berpuasa selama satu tahun. 1 tahun dia puasa. Itu motivasi buat kita bahwa orang yang berpuasa itu tidak cukup berhenti ketika Ramadan saja. Ya. Jadi puasa itu tidak berhenti pas Ramadan saja. Setelah Ramadan kita diperbanyak puasa juga. Dan kita sudah diajari 1 bulan di bulan Syawal 6 hari. 6 hari. Jadinya 36 hari. Dikali 10 jadi 360. Kurang lebih 1 tahun. Atau 35. 1 tahun kita berpuasa, baru keutamaannya mendapatkan pahala 1 tahun puasa. Ya udah Ustaz, kalau gitu nggak usah puasa lagi dong, udah dapat pahala setahun gitu kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika di bulan Syawal lagi masih banyak-banyaknya makanan, Pak, di meja toples masih penuh, gitu kan? Opor masih belum habis, itu kan, lontong belum habis, kita disunahkan berpuasa. Sehingga kalau di kampung atau di Jawa, mereka ada lebaran ketupat. Lebaran ketupat. Jadi seminggu atau sepekan setelah Syawal, mereka lebaran lagi. Maksudnya lebaran lagi, merayakan. Kenapa? Karena mereka setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, Idul Fitri di tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepekan setelahnya mereka lebaran. Kenapa? Karena di tanggal 7 itu mereka sedang berbuka setelah puasa Syawal 6 hari. Akhirnya muncullah istilah lebaran ketupat. Bodo cilik. Ya, lebaran kecil. Kapan itu? Sepekan setelah 1 Syawal, setelah Idul Fitri. Tapi sayangnya ya, pemahaman seperti ini sudah tidak lagi, atau sedikit dari orang-orang yang paham tentang kenapa kok ada lebaran ketupat itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya 6 hari setelah Idul Fitri, setelah 1 Syawal mereka berpuasa bareng-bareng, kemudian berbuka bareng-bareng di tanggal sepekan setelah
setelah Syawal, ya. Itu. Jadi ada. Sebenarnya ulama-ulama dulu itu sudah mengajarkan banyak kepada kita sunnah-sunnah seperti itu. Tetapi terkadang kita yang kurang paham maknanya. Ini kenapa kok ada lebaran ketupat, ada lebaran lagi setelah lebaran? Kenapa? Ya karena ada puasa Syawal 6 hari. Kemudian di hari yang ke-7 atau ke-8 mereka merayakan lagi. Bukan sesuatu yang dilarang. Kenapa? Ya karena itu hal yang boleh saja, asal jangan dinisbatkan kepada Idul Fitri, bukan. Tapi itu adalah hari di mana mereka selesai puasa Syawal, kemudian mereka makan-makan. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia pahami bahwa puasa sunnah, ya 6 hari bulan Syawal dia kerjakan. Jangan cuma ikut lebaran ketupat makan-makan doang. Puasa Syawal enggak. Repot. Dan mungkin banyak yang tidak menjelaskan juga tentang masalah ini, sehingga tidak paham. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orang yang berpuasa Ramadan selesai, disunahkan puasa-puasa setelahnya. Kenapa? Karena memang puasa Ramadan itu diwajibkan supaya kita terbiasa untuk berpuasa. Bedanya kalau di hari-hari yang lain puasanya tidak terus-terusan 1 bulan. Tapi sesuai dengan porsinya. Puasa Syawal 6 hari berturut-turut itu baik. Bagusnya adalah berturut-turut memang. Puasa Syawal. Bagi yang tidak berturut-turut tidak masalah, yang penting ini masih di bulan Syawal. Karena tujuannya adalah dia membiasakan puasa sunnah setelah puasa wajib. Jadi kenapa kita diperintahkan puasa wajib? Supaya nanti setelah selesai puasa wajib, kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebagaimana kita diperintahkan sholat rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Karena jangan sampai kita mencukupkan ibadah itu dengan ibadah yang wajib saja. Nggak cukup, Pak. Bu, kita berpuasa, puasa wajib saja, puasa sunnahnya nggak dikerjakan. Kita sholat wajib saja, kemudian sholat sunnahnya kita tidak kerjakan. Nggak cukup. Kenapa? Karena sesungguhnya puasa-puasa, sholat yang sunnah itu akan melengkapi pahala puasa dan sholat yang wajib. Sehingga nanti di yaumil qiyamah, seseorang yang sholat fardunya itu kurang pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, lihatlah lihatlah sholat sunnahnya. Apakah ada sholat sunnah yang ia kerjakan sehingga bisa ditembel, ya, bisa dilengkapi kekurangan sholat fardu kita. Itu sholat fardu, jamaah sekalian dirahmati Allah. Bagaimana kalau puasa Ramadan? Puasa kita 1 bulan penuh. Kita tidak tahu puasa itu diterima seberapa oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ada yang tidak diterima puasanya. Ada yang tidak dapat pahala. Sehingga para ulama salaf terdahulu mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, semoga Allah menyampaikan kami kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, mereka berdoa 6 bulan, nggak usah disiapin minum, jangan. Biasanya kalau aneh batuk langsung gercep tuh, ya, nanti biar selamat, nanti kelupaan repot. Setelah Ramadan, para ulama terdahulu mereka berdoa, ya Allah terima puasa saya. Ya. Saking pentingnya, begitu pentingnya puasa Ramadan itu, takut nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Ramadan itu 1 hari saja kita tahu puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Satu hari saja kita tahu Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, itu kenikmatan yang sangat besar. Ya, bahkan para ulama salaf terdahulu mengatakan, andaikan satu sholat aku tahu bahwa sholat tersebut itu diterima oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Satu sholat yang kita lakukan, kita tegakkan, kita tahu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Luar biasa. Maka mereka berdoa kepada Allah, diterima, ya Allah terima. Itulah istimewanya bulan Ramadan, sehingga mereka, Masya Allah, di bulan Ramadan itu sangat istimewa pokoknya, ya, enggak seperti hari-hari yang lain. Makanya kalau Ramadan itu jamaah sekalian, kita harus punya buku harian, buku diary. Ya. Tiap hari antum sudah selesai belum targetnya. Kenapa? Karena Ramadan itu bukan cuma menahan makan dan minum dan syahwat. Targetnya kita udah tercapai belum? Kan udah tahu kita Ramadan itu suruh baca Quran yang banyak. Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan Al-Quran setiap malam bulan Ramadan. Maka baca Quran itu afdolnya di malam hari. Membaca Al-Quran utamanya adalah di malam hari. Karena di siang hari kita kerja, kita sibuk. Malam hari nggak ada istilahnya, aduh capek Ustaz, malam hari saya nggak bisa bangun. Enggak. Nabi SAW setiap malam Ramadan belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril, sehingga beliau nggak pernah luput dari Al-Quran tiap hari. Ini kita udah berapa juz nih bapak-bapak, ibu-ibu? Udah berapa juz? Ya, ada yang udah selesai 3 hari ini? Belum? Ya, belum khatam? Ayo, mau kapan hatamnya? Jangan nunggu ntar akhir Ramadan hatamnya. Ya, ada target. Target 3 hari, target 5 hari, 1 pekan, ya, 6 hari, ya, atau 10 hari, 1 bulan 3 kali hatam. Kita punya target, bikin itu. Nur Ilahi udah punya kartu, ya, tilawah itu tiap hari, contreng. Targetnya tercapai atau belum? Ya, kurangi megangin HP, banyakin megangin Quran. Ramadan keutamanya luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Udah tahu kita bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kalau bulan Ramadan tuh nggak spesial dengan Al-Qurannya, ngapain Quran diturunkan di bulan Ramadan? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bacanya diperbanyak. Menghafal bukan di bulan Ramadan. Murajaah bukan di bulan Ramadan. Ramadan waktunya memperbanyak khatam Quran. Jadi tilawahnya yang harus diperbanyak. Tilawahnya yang harus diperbanyak. Murajaah dan hafalannya boleh, tapi porsinya sedikit. Yang diperbanyak adalah tilawahnya. Karena target khatamnya itu harus ada. Itu yang diutamakan. Imam Syafi'i 60 kali khatam bulan Ramadan. 60 kali berarti sehari dua kali, udah kayak sahur sama buka, ya, 2 kali Imam Syafi'i. Di luar dari sholat malamnya. Sholat malamnya nggak usah ditanya panjangnya berapa, lamanya berapa, ya, Ramadan. Jadi perbanyak. Nganggur dikit pegang Quran, ngantuk, tidur bentar, bangun pegang Quran. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Bukan bulan main-main, bulan nonton, bulan ini itu nggak ada waktu buat nonton, nggak ada waktu buat main-main. Ya. Quran wajib pegang. Ya, kalau santri wajib di sakunya. Nganggur pegang Quran, Ya. Targetnya memang itu. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Selain Al-Quran, Ramadan itu adalah bulan sedekah.
Karena hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan sedekah itu digabung ya dalam satu hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya itu sangat terasa di bulan Ramadan. Kenapa kok bisa kedermawanannya sangat terasa di bulan Ramadan? Gara-gara malaikat Jibril datang. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan Al-Quran. Setiap malam. Setiap malam. Jadi Nabi SAW itu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu dua amalan yang nggak boleh lolos setiap hari. Nggak boleh lolos. Sudah sedekah hari ini? Belum cepat sedekah. Cepat sedekah. Sedekah duit. Ya, jangan sedekah senyum. Ya, sedekah senyum itu mah sedekah orang yang paling rendah. Ya, sedekah senyum semua orang udah bisa. Ya. Sedekah harta. Sehingga Nabi SAW ditanya, ayu sodakoti afdol. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol? Beliau mengatakan fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu yang paling afdol. Apa contohnya? Banyak. Banyak. Kita menyediakan makanan untuk orang berbuka, Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri saumihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa yang kita kasih makan tanpa mengurangi pahala puasanya sedikit. Inilah hebatnya pahala. Ditambah tapi nggak kurang. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Nggak kurang pahalanya. Masih lengkap. Masih full. Masih makan orang berpuasa. Atau sedekah yang lain. Kepada orang miskin. Du'afa. Orang-orang yang kekurangan harta. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau setiap kali Ramadan nggak mau berbuka dengan orang-orang kaya, nggak mau berbuka dengan orang yang punya duit, enggak. Beliau bukanya sama siapa? Sama anak-anak yang miskin, anak-anak yang yatim. Dia kumpulin jatah puasa dia kumpulin, ya makan bareng. Dengan siapa? Dengan anak-anak seumuran dia kan masih kecil ketika itu, ya, masih remaja. Tapi subhanallah, Ibnu Umar itu adalah orang yang paling teguh pendiriannya dalam mengikuti sunnah. Abdullah bin Umar, ya kayak bapaknya, kuat. Sehingga beliau melihat Rasulullah SAW setiap hari sedekah bulan Ramadan. Beliau nggak mau kalah. Beliau nggak mau mematikan sunnah ini. Maka setiap kali Ramadan beliau kumpulkan anak-anak kecil berbuka dengan mereka. Kalau dia larang, dia ngambek, nggak mau makan semalaman. Coba, ada anak kita ngambek kayak gitu, ya ngambek karena nggak bisa ngasih sedekah sama orang lain. Kalau dia ngambek karena nggak bisa bersedekah kepada orang lain, maka anak kita itu calon kayak Ibnu Umar, calon kayak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, subhanallah. Dari kecil aja udah punya pemikiran seperti itu. Didikannya Nabi SAW. Jadi, ya, jadi subhanallah. Ya, itu luar biasanya para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga orang yang berpuasa itu, jamaah sekalian dirahmati Allah, istimewa. Jadi kita harus memaknai puasa dengan pemaknaan yang sebenarnya.
bahwa puasa itu bukan waktunya bermalas-malasan, bukan waktunya ya yang disia-siakan biasa aja, enggak, istimewa. Bukan cuma menahan lapar dan haus, ya, tapi dia menahan semuanya. Dan apa yang ia tahan dikeluarkan dalam bentuk yang lain. Menahan dari yang mubah, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri dan syahwat-syahwat yang lain. Kemudian kita diperintahkan untuk mengeluarkan. Udah nggak boleh makan, kita suruh ngeluarin makanan. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, kita suruh sedekah di bulan Ramadan itu. Maka orang yang bisa menggabungkan dua ibadah tersebut, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari menahan lapar haus, kemudian dia keluarkan sesuatu yang dia sayang, dia cinta kepada harta, dia keluarkan kepada orang lain. Masya Allah, sungguh itu adalah orang-orang yang pilihan. Dia menahan dari sesuatu yang mubah, makan dan minum, padahal itu tersedia di depan mata dia. Di kulkas ada, tinggal buka, minum, ya, tinggal makan. Tapi dia keluarkan itu dari kulkas, keluarin tuh, sedekahkan kepada orang lain. Nih Pak, nih Bu, kulkas itu Bapak Ibu sekalian gak usah banyak-banyak isinya. Gak usah banyak-banyak ya ibu-ibu, kulkas gak usah banyak-banyak isinya, ya. Cukup yang buat sahur, yang udah buat buka, udah cukup. Sisanya itu tetangga yang masih kurang makanannya, kasih. Kita punya lebihan makanan, nggak usah disimpenin di kulkas lama-lama. Keluarkan, sedekahkan, ini bulan Ramadan. Nggak boleh. Ya, itu makanan nganggur, jangan. Itu pahala buat kita, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Suruh apa? Kasihin sama orang. Kita udah cukup makan, yang dimasukkan ke dalam mulut kita udah kenyang, udah selesai, ya. Itu pun masih sisa, ya. Ada sisa, kasih Allah, ya. Tetangga kita yang kurang, karena puasa itu tujuannya adalah agar kita bisa menahan sesuatu sehingga kita bisa mengontrol. Orang puasa itu tujuannya supaya dia bisa mengontrol diri dari syahwatnya, sehingga dia bisa meninggalkan yang haram, yang makruh, yang mubazir, dia hilangkan. Lebih cinta kepada siapa? Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak boleh makan, dia turutin, padahal makan boleh. Mubah kan? Mubah makan itu, tapi dia tahan, ya Allah, nggak makan, ya. Lah kalau makanannya nggak dimakan sama kita, masih ada, sedekahkan kepada orang lain. Maka Nabi SAW, beliau apa yang ada di rumahnya disedekahkan. Ada hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, itu kan. Kemudian dia nggak punya apa-apa, orang paling miskin di dua gunung Madinah, yang paling miskin dia sama keluarganya, gitu kan? Maka Nabi SAW pulang, dia nggak ngambil dari Baitul Mal itu kurma, karena itu Ramadan. Dia ngambil dari mana? Ngambil dari rumahnya itu, jatah makan dia, dikasihkan kepada laki-laki tersebut satu tandan kurma, nih, sedekahkan, kata Nabi SAW. Dia bertanya, kepada siapa wahai Rasulullah? Apakah ada orang yang lebih miskin dariku untuk aku sedekahkan? Sungguh aku adalah orang yang paling miskin di antara dua gunung Madinah. Ya Allah, itu kan. Akhirnya Nabi SAW kasihan, tapi juga ya, lucu, sehingga beliau tertawa. Dia bisa berhubungan suami istri dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, tapi suruh memerdekakan budak nggak bisa, berpuasa 2 bulan nggak bisa, memberi makan 60 fakir miskin nggak bisa. Suruh disedekahkan itu kurma, dia bilang nggak ada yang lebih miskin dari saya.
udah miskin, ya, tapi ya qadarullah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tertawa. Udah, sana bawa, kasih ke keluargamu. Suruh sedekah kepada keluarganya sendiri. Kenapa? Karena sedekah kepada keluarga, ya, itu lebih utama daripada sedekah kepada yang lain kalau keluarganya itu miskin. Jadi jangan ngasih ke orang lain kalau keluarga kita kurang. Suami kalau istrinya kurang, artinya kurang itu miskin. Kalau udah punya mobil Alphard tapi tetap masih kurang, ya, itu namanya bukan miskin, itu bukan kurang namanya, itu tamak. Ya, udah punya rumah, udah punya mobil bagus, masih aja kurang terus, maka itu bukan kurang, itu namanya tamak terhadap dunia. Ya, kalau gajinya sedikit, ya nggak cukup sebulan buat kebutuhan hidupnya, maka ya antum jangan ngasih sedekah ke orang lain. Istri antum aja masih kurang, kasih, itu kan belanja aja masih kurang, ya gunakan untuk keluarganya, jangan buat orang lain. Ya kita bantu apabila kita punya kelebihan. Kalau tidak punya kelebihan, ya kita dibantu sama orang lain. Jadi seperti itu, proporsional. Jadi orang itu harus adil, tidak boleh dolim. Ya, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita untuk belajar menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ending dari orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Karena tujuan puasa adalah takwa. Takwa itu berarti dia bisa mengatur dirinya, mengatur dari makanan. Akhirnya dia makannya itu ya jangan berlebihan. Mentang-mentang duit banyak, makanan ada, dia makan semuanya dimakan. Enggak. Akhirnya dia makannya berlebihan, jadinya malah sakit, penyakit jadinya, ya kan? Jadi takwa itu mengajarkan kepada kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Belajar seperti itu. Jangan berlebihan makannya, ya. Jangan berlebihan tidurnya, jangan berlebihan nyari duitnya, ya kan? Udah cukup duit, ya. Dunianya cukup, ya akhiratnya dikejar. Jangan dunia terus dikejar, gak ada habisnya. Kemudian nanti kalau udah tua baru nyesel. Enggak. Dunia akhirat kita harus kejar. Dunia kita cukup, alhamdulillah. Akhirat jangan merasa cukup. Nggak ada merasa cukup untuk akhirat. Terus kejar terus, ya. Segini kurang, tambahin. Akhirat tuh nggak ada yang merasa cukup. Ya, baca Quran udah cukup lah segini aja. Enggak, ada waktu baca lagi. Ya, sedekah segini, masih ada punya duit, sedekah lagi. Yang penting kita cukup duitnya. Ya, sedekahkan itu. Ada waktu, ada orang butuh, ini berarti rezeki orang itu. Ada orang minta sama kita, berarti ini adalah titipan dari Allah supaya harta kita dikasihkan sama si fulan. Ada orang butuh, kasih. Ya. Memang seperti itu. Duit itu, harta itu Allah titipkan kepada kita supaya digunakan untuk kita dan untuk orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan dalam harta-harta mereka itu terdapat hak bagi orang-orang yang meminta-minta kepada kita, butuh. Orang miskin. Wal mahrum, dan orang yang diharamkan dari harta, artinya miskin. Jadi di dalam harta kita itu ada harta orang miskin, kasihin sama mereka. Saudara kita ada yang miskin, ya, ada yang belum kita bantu, segera bantu. Akhirnya orang yang berpuasa itu dia paham kenapa dia harus puasa. Dia bisa menahan, dia bisa menggunakan waktunya untuk yang bermanfaat, dia gunakan hartanya untuk yang bermanfaat. Itulah tujuan orang puasa. Bukan cuma menghindari makan dan minum saja. Ya.
Tapi bagaimana seseorang bisa menahan dari makan dan minum, kemudian dia bisa mengeluarkan apa yang ia miliki? Dia bisa gunakan apa yang ia miliki. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Baca Quran gak perlu modal, Pak. Modalnya apa? Keinginan doang. Yang penting semangat, baca udah, dapat pahala. Tapi kan buat dia doang. Nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Pahala yang paling baik adalah pahala yang didapatkan oleh kita dan oleh orang lain. Itu pahala yang paling baik. Ibadah yang paling baik itu ibadah yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Maka orang yang bisa baca Quran, nggak cukup baca Quran buat dirinya, ajarkan kepada orang lain. Sehingga pahalanya double atau bahkan berkali-kali lipat. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, diwajibkan atasnya untuk menularkan kepada orang lain. Jangan diam. Kita punya ilmu sedikit, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, satu hadis, sampaikan kepada orang lain. Yang penting kita paham hadisnya. Enggak apa-apa. Wah, antum sok jadi ustadz gitu. Enggak, itu salah kaprah. Bahwa orang yang wajib menyampaikan ayat dan hadis itu cuma ustadz. Enggak. Semua orang muslim berkewajiban menyampaikan itu. Yang penting dia paham apa yang dia sampaikan. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Dia paham, baru sampaikan kepada orang lain. Sehingga dia mendapatkan ibadah yang tidak hanya pahalanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ini jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan minum saja, syahwatnya ditahan, tidak. Tapi ada faedah yang lebih besar dari itu, sehingga dia terbiasa untuk menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Baik yang mubah, yang dilarang nih, makan minum, apalagi yang haram. Kalau orang puasa bisa menahan dari lapar dan minum, padahal itu mubah, maka sangat ironi kalau orang puasa tapi dia tidak bisa menahan dari yang haram. Yang mubah aja bisa ditinggalin, ya kan? Harusnya yang haram lebih bisa. Makan minum itu kan mubah, tapi dia bisa tinggalkan. Anak kecil juga bisa, itu anak TK juga bisa. Ya, anak SD, anak saya 8 tahun puasa maghrib, pinter udah. Ya. Tapi nggak kayak gitu. Kalau orang dewasa, dia tidak cukup menahan lapar dan haus saja, tapi dia gunakan puasanya, dia pahami makna puasanya, sehingga nggak cuma makan dan minum yang dia tinggalkan, dosa-dosanya dia tinggalin. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan hal-hal yang berdosa, ucapan dosa, perbuatan dosa yang sia-sia, maka Allah nggak butuh puasanya. Kenapa? Nggak ada manfaatnya orang puasa tapi main game tiap hari, game online terus, itu kan. Nah, puasa nonton sinetron, nonton TV, nonton YouTube. Orang puasa nonton kayak gitu-gitu. Ya. Dia tidak bisa meninggalkan hal-hal yang seperti itu, maka Allah nggak butuh puasanya. Kenapa? Karena faedah dari ibadah puasanya belum dia dapatkan, belum bermanfaat, Jadi manfaatnya apa? Puasa itu cuma menggugurkan kewajiban saja. Ya. Ikut formalitas, orang sahur ikut sahur, orang buka ikut buka, orang tarawih ikut tarawih. Tidak cukup sampai di situ, harus lebih tinggi lagi derajat puasa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya ada 1/4 jam, kita sampai jam 6 ya. 1/4 jam lagi untuk berdoa menjelang buka puasa. Silakan jika ada pertanyaan. Pakai mic boleh. Silakan.
Mau pakai tulisan juga boleh kalau takut nanya atau nggak enak. Pakai tulisan juga boleh, pakai WA juga boleh, ya. WA ke panitia. Silakan sharing aja, Fadl. Antum jika ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau ditambahkan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Gimana Ustaz kalau puasa lupa niat, sah nggak puasanya? Lupa niat gimana maksudnya? Nggak niat malamnya? Iya. Oh ya. Segitu aja tuh. Ya, Masya Allah. Bagus. Ini perkara yang sangat penting. Niat dalam puasa. Niat dalam puasa, para ulama berikhtilaf di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika puasa Ramadan, seseorang mencukupkan niatnya ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, di awal Ramadan dia niat puasa satu bulan. Ini adalah pendapat mazhab Malik. Nah, Imam Malik berpendapat bahwa cukup seseorang berpuasa di niatnya di awal bulan. Ya, tetapi jumhur ulama, ya pendapat Malik dan pendapat Imam Ahmad, sebagian pendapat Imam Ahmad. Tetapi jumhur ulama menekankan agar memperbaharui niat setiap malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya batal, tidak sah. Sehingga lebih baik puasa itu setiap malam kita perbaiki niatnya. Terus bagaimana kalau lupa malamnya? Ya, makanya sebelum masuk Ramadan atau ketika di awal Ramadan, niatkan agar berniat selama satu bulan. Jadi kita gabungkan dua pendapat ini. Ya, pendapat yang mengatakan niat puasa itu cukup 1 bulan di awal bulan, dan menggabungkan antara kita menyunahkan memperbaharui niat di setiap malamnya. Jadi insya Allah itu sudah cukup, meskipun antum lupa tadi malam belum niat. Tapi jarang orang lupa kalau bulan Ramadan malamnya. Kenapa? Karena dia udah bakalan niat mau sahur. Ketika dia niat mau sahur, berarti dia meniat mau puasa. Jadi sudah cukup dia niat mau sahur, dia sudah masuk niat puasa. Karena mau ngapain kalau dia sahur nggak puasa? Ya kan? Nah, pasti dia niat mau sahur, mau puasa. Ketika mau tidur, pasang alarm. Ya. Atau sebelum tidur dia udah ingat, oh iya besok kita sahur. Mau masak apa nih? Kalau ibu-ibu udah mikir mau masak apa buat sahur, itu sudah niat. Berarti besok dia akan puasa. Jadi sebenarnya kita itu sudah berniat ketika besok mau puasa wajib, puasa Ramadan. Cuman memang baiknya adalah setiap akan melakukan ibadah kita perbaharui. Ya, niat yang paling bagus adalah ketika hendak melakukan ibadah tersebut. Sehingga sebagian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kalau orang mau sholat, maka dia sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram dia niat lagi. Meskipun dia dari rumah sudah niat mau ke masjid. Tetapi ketika dia ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia berniat menghadirkan niatnya di dalam hatinya untuk melakukan ibadah salat fardu. Kenapa? Karena bisa jadi niat yang tadi di jalan dia berubah. Berubah gara-gara apa? Wah, alim bener nih, mau ke masjid gitu kan.
rajin bangetnya ketemu gitu kan sama orang gitu kan. Wah, pagi bener Pak, cepet bener ke masjid gitu kan. Oh, dalam hati kita, wah, dipanggil orang alim nih, ya gitu kan. Terganggu niat kita. Maka ketika mau sholat kita perbaharui niat lagi. Ketika mau puasa, ketika sahur, ya mau puasa, masuk fajar, sholat subuh, ya adzan subuh, maka kita perbaharui ini niat. Maka sunnah tajdidun niyah, perbaharui terus. Karena niat itu seperti iman. Yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Itulah fungsinya kita selalu memperbaharui ini niat. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada masalah ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya nggak usah. Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Iya. Gimana ini Ustaz? Banyak fenomena yang kita lihat sekarang. Hmm. Di kampung-kampung. Iya. Puasanya betul, tapi sholatnya Enggak. Terus kalau kita ingin bersedekah, kita melihat orang itu Ustaz, misalkan Pak, ini kayaknya nggak sholat gitu kan. Sedekah kita uruskan gitu ya. Tahu dari mana Pak Antum nggak sholat ya? Karena Pak tahu Ustaz. Hah? Udah kelihatan. Udah kelihatan tuh, udah bisa diterawang ya. Itu kita tahu ini hanya sekedar puasa tapi banyak di kampung-kampung seperti itu. Bolong-bolong kali sholatnya. Ya, mungkin begitu. Mungkin sholat maghrib doang, isya doang gitu, traweh doang. Iya. 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 Orang yang berpuasa kemudian dia tidak sholat, maka dia orang yang seperti pakai baju tapi nggak pakai celana, ya, nggak menutup auratnya. Pakai baju bagus, nggak pakai celana, ya. Maka orang seperti ini tidak sempurna keislamannya, tidak sempurna keislamannya. Dia ya harus dinasehati, Nggak perlu antum hukumi dia. Wah, antum puasa tapi nggak sholat, ya nggak usah puasa, ngapain sholat 5 waktu aja nggak antum kerjakan, ngapain puasa? Jangan bilang kayak gitu, malah dia nggak sholat nggak puasa malah, ya kan? Dua-duanya nggak dia kerjakan. Maka orang seperti ini harus difahamkan bahwa sholat itu adalah yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir, bukan puasa. Tidak ada hadis yang menjelaskan perbedaan atau yang menjadi pembeda antara orang muslim dengan orang kafir adalah puasa Ramadan. Enggak. Tapi sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktunya harus dikerjakan. Ketika dia berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu, maka dia berdosa. Dan dia melakukan dosa besar. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholatnya bolong-bolong, maka tidak boleh dianggap kafir. Karena dia masih sholat. Yang kafir itu yang tidak pernah sholat sama sekali, atau meninggalkan sholat secara mutlak. Maka para ulama sepakat kekafirannya. Tapi kalau dia kadang sholat maghrib, kadang sholat isya, sholat subuh, ya kadang aja kalau dia lagi dapat hidayah gitu kan, lagi bolong gitu kan. Kalau lagi mampet, nggak mau tuh sholat ke masjid, enggak, di rumah enggak. Gimana orang-orang seperti itu? Maka orang-orang seperti itu adalah orang yang dihukumi dosa besar, tapi tidak kafir. Nasihati. Tugas kita adalah mendakwahkan kepada mereka agar mereka paham dan sadar tentang urgensi kedudukan sholat di dalam Islam. Jangan sampai puasa bisa, sholat enggak. Berarti puasanya belum ada manfaatnya, takwanya itu belum dia dapatkan. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? 5 menit lagi. Ada? Oh ya. Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana kalau kita bersedekah kepada tetangga dekat yang kekurangan tetapi dia tidak taat beribadah?
Apakah kita tetap harus bersedekah walaupun begitu? Iya, tetap bersedekah. Meskipun dia nggak ibadah, meskipun dia tidak berpuasa, meskipun dia tidak sholat, tapi dia orang fakir, dia orang miskin, kewajiban kita bantu dia. Kewajiban kita bantu dia. Kadang orang pilih-pilih, ya. Kadang orang pilih-pilih. Cari yang sholat aja lah sedekahnya. Yang nggak sholat nggak usah dikasih. Justru sedekah kita kepada orang yang tidak sholat, kemudian kita ajak dia sholat, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena bisa jadi dengan sedekah kita kepada orang tersebut menjadi wasilah hidayah. Makanan kita yang kita berikan kepada orang yang miskin tersebut, orang yang fakir tersebut, bisa menjadi wasilah agar dia mendapatkan hidayah. Ya, jadi jangan tinggalkan orang-orang yang dia tidak taat kepada Allah kemudian kita tidak bantu. Bantu tetap, Pak. Bantu, tapi sambil berdakwah. Jangan dibantu cuman makanan doang, kasih duit doang, tapi nggak ada niat baik kita untuk dakwah. Itu rugi kita. Rugi. Ya. Dakwah itu kepada orang miskin paling mudah adalah dengan harta. Sehingga ada zakat bagi orang-orang mu'alaf. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang masih lemah hatinya. Apalagi orang yang miskin, imannya lemah, hartanya lemah juga. Maka itulah ada zakat, wajib. Gimana kalau sedekah? Maka antum tetap berikan kepada orang tersebut sambil berdakwah. Sambil, ngapain Ustaz? Dikasih, dibantu malah. Dia gunakan untuk maksiat, gitu kan? Dia tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Selama antum ngasihnya adalah makanan dan dia makan, tetap dapat pahala. Kecuali antum ngasihnya barang yang membantu untuk kemaksiatan, baru antum dapat dosa. Tapi kalau antum kasih makanan atau kasih uang untuk beli kebutuhannya, kemudian dia gunakan uang tersebut untuk hal-hal yang haram, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah membantu. Tetap bersedekah. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang miskin, dia taat kepada Allah, udah miskin tapi taat, maka antum pilih yang miskin tapi dia taat. Kenapa? Karena udah jelas harta antum akan bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ada yang lebih miskin, antum bantu yang lebih miskin. Jangan sampai orang-orang yang miskin malah dia antipati dengan Islam karena mereka merasa tidak dibantu. Mereka tidak ada simpati kepada Islam gara-gara kita cuek sama mereka. Wallahu a'lam. Ya. Cukup ya? Sepertinya sudah mulai ramai ini. Menjelang berbuka puasa. Ya. Memperbanyak doa jamaah sekalian ketika hendak berbuka puasa. Karena disitulah doa kita mustajab. Dimudahkan untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disibukkan dengan makanan. Disitulah keistimewaannya orang puasa. Ada di finish. Sekarang nih, udah mau finish. Orang yang dia ingat kepada Allah, kemudian dia tidak disibukkan dengan urusan duniawi, disibukkan dengan berdoa kepada Allah. Disitulah kenapa doa orang yang mau buka itu mustajab. Orang lagi pada sibuk ngurusin makanan, kita sibuk minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.